the beginning. Rian, tambahin dong mic dong di sini, yang di luarnya. Cek one, cek. Oke. When we had got the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the filter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, oh.
decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, oh, no turning back, no turning back. Oh, kami mau ikut Yesus selamanya. Selamanya. Oh, selamanya.
hidupkan Tuhan. Kuatkan setiap kami, tambahkan Tuhan iman kami Tuhan. Bukakan pewahyuan-Mu Bapa. Recharge us Lord, recharge us Lord. Thank you Father, thank you Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you Jesus. We love you Jesus. Thank you Rabasikinini. Kurabatakandarabasikinini. Murnikan Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan setiap kami Bapa. Kinara baso kotoro bosi kete handora basi kedela. Kolele rara le yara ba yara rara rara basi kedela yara rara. Kinara rara rara yara bara rara bara basi kedela. Bertahtalah di atas kami Tuhan. Bertahtalah dimanapun kami berada Tuhan. Kinara ba kami buka hati Tuhan buat Kau datang Tuhan. Dan buka hati untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kinara rara basi kedela. Jesus, we welcome you, Jesus. Oh, Jesus. I bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan. ku sembah kudus.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu, ku
Nikmati hadiratnya. Jesus. Yes, Jesus. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan mesra, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan mesra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan mesra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa
menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan Yesus untuk setiap kami Tuhan. Kalau Kau boleh menyucikan setiap kami, Kau boleh melayakkan setiap kami Tuhan. Kau benarkan kami Tuhan, karena cinta-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Jesus, thank you Jesus. Biarlah pujian kami Tuhan itu berada dari lubuk hati kami masing-masing Tuhan. Dari lubuk hati yang terdalam Tuhan. Kau sangat berarti Tuhan. Terima kasih untuk harta yang tak bernilai Tuhan. Yang mungkin Tuhan kami gak melihat dulu Tuhan, tapi kami merasa Tuhan bahwa Engkau sangat berarti Tuhan saat ini Tuhan, dan untuk selamanya Tuhan. Biarlah itu jadi deklarasi buat setiap hati kami Tuhan. Kau sangat berarti buat kami Yesus. Thank you Jesus for everything. Thank you Jesus for your love. Thank you Father for your love. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you for your presence Lord. Thank you for your anointing Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus for your refreshment, for your recharge. Thank you Father. Thanks for your restoration. Thanks for everything. Thank you Jesus. Murnikan Tuhan. Sanctify us more and more to be like you. More of you, less of us. That's our prayer Lord. Biarlah karakter kami Tuhan boleh diubahkan lebih lagi Tuhan untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami, disciplekan setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau janji-Mu Tuhan, Kau sendiri yang akan menuntun dan mendidik dan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu Tuhan, Pastor Michael Tuhan. Boleh Kau tambahkan Tuhan pewahyuan buat setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi hati-Mu Tuhan boleh Kau sampaikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan lebih tahu Tuhan identitas kami Tuhan. Jadi tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, fungsi setiap kami Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami kuatkan kami Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk yielding 100% untuk kehendak-Mu Tuhan, yielding untuk ke 100% Tuhan untuk apa yang Kau mau di dalam setiap kami, apa yang menjadi hati-Mu menjadi hati kami Bapa. Tunjukkan Tuhan. Yang mau serahkan Tuhan waktu ini Tuhan, tempat ini semua Tuhan, platform ini semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Yang mau serahkan semua Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Yang mau buka fellowship ini Tuhan. Amen. Everything is good, Yeah. Yes Pastor, yes Pastor. Lord. Saya menyapa saudara semua in the name of our Lord Jesus Christ. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Souls for Jesus. Untuk saya boleh melayani saudara semua di hari yang sangat spesial untuk muka bumi ini, where the world is remembering the death of our Lord Jesus Christ on Good Friday. We are so thankful for the greatest miracle, mujizat terbesar yang kita semua bisa alami dan rasakan dan terima di dalam kehidupan kita. And that is the Lord Jesus Christ coming to take the sins of the world and to give us redemption through His sacrifice on the cross. Di mana saudara dan saya hari ini boleh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang dibeli bukan oleh emas, perak, permata, bukan dengan darah binatang, tapi oleh darah anak domba, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang hidup dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. So a blessed Good Friday to all of you, dan saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini di Surabaya dan saudara yang menyaksikan dari Indonesia akan memberkati saudara semua. Dan saya bersyukur bahwa apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah pesan Tuhan yang saya terima fresh, yang saya baru terima, geluti, gumuli bersama dengan Tuhan sampai tadi pagi. So I want to release this to all of you. And so hari ini karena kita ada di Good Friday for this fellowship bersama Souls for Jesus, hari ini saya mau memberikan tema kepada apa yang saya bahas adalah Gethsemane, the roadmap to victory.
Oke, saya akan membahas tentang kemenangan yang dimulai di Taman Getsemani. Sebetulnya karya penebusan salib Kristus, karya penebusan itu sudah dimulai di Getsemani. Sebab darah Tuhan Yesus yang pertama tercurah itu di Getsemani. Ya, bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, His blood was already shed in Gethsemane. Nah, waktu saya merenungkan, mempelajari, mendoakan kebenaran firman ini untuk saya sampaikan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan, dan mungkin apa yang saya terima, pesan yang saya terima mengenai karya penebusan salib Kristus in the time of Passover, ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, saudara. Nah, saudara dan saya harus mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah blueprint, roadmap, atau jalan peta untuk orang percaya bisa mengalami hubungan yang terestorasi dengan Bapa Surgawi. Okay? He is the blueprint of worship, prayer, mempelajari, membaca, merenungkan firman Tuhan, pujian, penyembahan, doa, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, tidak bisa kita lakukan tanpa memahami akan pribadi Kristus. Saudara dan saya harus mengucap syukur bahwa Alkitab berkata di Yohanes pasal yang ke-14 that Jesus is the way, the truth, and the life oleh karena salib Kristus. He is the way to the Father. He is the truth of the Father. And He is the life of the Father. Jadi karya salib Kristus, penebusan manusia, bukan hanya sekedar saudara dan saya bebas dari yang namanya api neraka. Bukan hanya saudara dan saya bebas dari penghukuman kekal. Tapi saudara dan saya harus mengerti bahwa Yesus Kristus yang datang sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk dosa manusia, His primary purpose adalah to restore your relationship with the Heavenly Father. He is the way to the Father. He is the truth of the Father. He is the life given by the Father. Saudara, kalau saudara perhatikan dari Taman Getsemani sampai Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, saya suka berpikir dan saya suka bertanya, where was God the Father when the Lord Jesus was in Gethsemane? Waktu Tuhan Yesus berdoa berkali-kali, dia berkata, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, there was no answer from the Father. Waktu Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? Waktu Yesus berkata kepada Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan waktu Yesus berkata, aku serahkan nyawaku kepadamu Bapa, I surrender my life to you. Saudara dan saya nggak akan pernah baca di Alkitab ada respons dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi secara aktif dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Waktu dia bertumbuh besar, waktu Yesus mulai melayani 3,5 tahun, Bapa Surgawi secara aktif berbicara kepada Yesus. Bapa Surgawi menyatakan kehendaknya kepada Yesus. Bapa Surgawi menolong Yesus di dalam pelayanannya. Bapa Surgawi memimpin langkah-langkah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib, di mana Bapa Surgawi? Where was the Heavenly Father? And the Lord spoke to me, and the Lord told me, bahwa Bapa Surgawi itu ada di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Saudara, Anda nggak bisa bedakan dan nggak bisa pisahkan the Father and the Lord Jesus. So when the Lord Jesus was hanging on the cross, the Father was on the cross with Jesus. When the Father gave His only begotten Son, waktu Bapa Surgawi memberikan anaknya yang tunggal, siapa yang sebetulnya dia berikan? Dia berikan dirinya sendiri, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan saya bisa buktikan kepada saudara ayatnya ada di mana. Now, buka sama-sama terlebih dahulu dengan saya dari Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-6. Dan malam hari ini, saya mau share sama saudara semua tentang kuasa pekerjaan salib Yesus, khususnya yang dimulai di Taman Getsemani. Dan saudara dan saya harus mengerti bahwa Tuhan Yesus waktu dia naik ke atas kayu salib, dia melakukan apa yang hanya dia bisa lakukan, penebusan manusia dari dosa dan upah dosa. Tapi Tuhan Yesus pun mengajak saudara dan saya untuk berjalan di dalam kehidupan yang dia modelkan. Dan malam hari ini saya mau share
sama saudara semua tentang kehidupan doa. Sebetulnya apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus alami di Taman Getsemani, dan waktu dia naik ke atas kayu salib, He is teaching us how to pray. Saya nggak pernah lihat sebelumnya betapa Tuhan mengajarkan kita what is actually prayer. Sebab doa bukan hanya menyampaikan permohonan, doa bukan hanya minta sama Tuhan, itu menyesatkan, saudara. Prayer is communion with God. Prayer is being one with God. Prayer is living Christ in you. Selama saudara dan saya hidup dan ada di dalam dunia ini. Nah, dari mana saya bisa buktikan kepada saudara bahwa Bapa itu ada bersama-sama dengan Yesus waktu Yesus melewati jalan salib sampai di atas kayu salib? Saya bisa buktikan dari Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Ini ayat yang wow, waktu saya nggak sadar saudara akan ayat ini, tapi waktu saya sadar, my goodness, ini luar biasa. Saya mau mulai buat saudara semua di ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus waktu datang ke Taman Getsemani pada malam waktu dia diserahkan, itu bukan pertama kalinya Yesus masuk ke Taman Getsemani. Yesus sudah sering berdoa di Taman Getsemani. Oh, nanti saya mau share sama saudara. Kehidupan doa itu nggak bisa dimulai instan. Kehidupan doa itu butuh disiplin. Kehidupan doa itu butuh kegigihan. Kehidupan doa itu membutuhkan konsistensi. Makanya Yudas Iskariot yang pergi lebih awal waktu Tuhan Yesus menjamu murid-muridnya makan. Dari mana Yudas Iskariot tahu kalau Yesus akan ada di Taman Getsemani? Karena itu sudah menjadi kebiasaan Yesus. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ini perhatikan ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kok bisa mundur dan jatuh? Saudara tahu nggak, waktu Yesus berkata, "Akulah dia," di bahasa terjemahan aslinya, sebetulnya tidak ada kata dia. Aku, I am. Tuhan Yesus sedang berkata, I am the great I am. Seperti Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa di tengah-tengah semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, Tuhan semesta alam berkata kepada Musa, I am the God, I am the great I am. Tuhan Yesus waktu ditanya sama prajurit-prajurit, kami mencari Yesus dari Nazaret. Waktu Yesus berkata, I am. Kok bisa orang-orang, kenapa dari perkataan Yesus, Alkitab berkata mereka mundur dan jatuh ke tanah? Jesus was displaying the full power of Almighty God. Yang muncul di Taman Getsemani bukan anak manusia yang lemah. Yang muncul di Taman Getsemani bukan anak manusia yang kalah. Yang muncul di Taman Getsemani bukan Tuhan yang sudah menyesali kehidupannya karena penderitaan yang harus dia tanggung. Tapi yang muncul di Taman Getsemani adalah the great I am, the God of all creation. Yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya waktu Yesus berkata, I am, waktu dia berkata, I am, itu orang-orang terhempas. The power of God was made manifest. The Father, the Son, and the Holy Spirit, tiga-tiganya ada di situ. The Father went up to the cross with the Lord Jesus Christ. Oh, haleluya. Ini luar biasa nih. The great I am went up to the cross. The great I am, the fullness of God. Makanya di mata dunia salib Yesus itu kekalahan. Tapi di mata surga, di mata orang yang percaya, di mata orang yang mengerti kebenaran, salib adalah kemenangan yang tidak pernah bisa ditandingi oleh apapun juga. Yang mengerti katakan amin. So this is proof to you, saudara, bahwa Tuhan menyingkapkan kepenuhannya, and the Father was with him.
Saudara dan saya harus tahu bahwa karya penebusan salib Kristus adalah supaya saudara dan saya terhubung kembali dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya mengerti bahwa saudara dan saya diperuntukkan Tuhan untuk menjadi satu dengan Dia. Amen. Kita berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kenapa dilanjutkan dengan berkata, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selalu dihubungkannya kepada Bapa. Yesus memperkenalkan dirinya bukan untuk dirinya sendiri. Dia memperkenalkan dirinya supaya orang, saudara dan saya yang mau percaya kepada Dia memiliki akses kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara dan saya harus tahu di bahasa Yunani kata datang, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa. Di bahasa Yunaninya kata datang itu adalah kata erkomai yang artinya saudara bisa tampil, you can appear, atau saudara bisa present yourself before the Father. Dengan kata lain, waktu Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada orang satupun yang bisa hadir, yang bisa memposisikan dirinya, yang tidak ada tanpa Yesus. Tidak ada orang yang bisa membawa dirinya untuk bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan. In other words, waktu Tuhan datang menebus saudara dan saya, Dia memberikan kepada saudara dan saya akses untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi betapa menyedihkannya, banyak orang percaya hanya terima Yesus, menangisi bahwa Yesus sudah mati dan sekali berkata terima kasih. Tapi saudara dan saya nggak punya hubungan sama Tuhan sama sekali loh. Saudara dan saya nggak tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan. Saudara dan saya nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara dan saya nggak terhubung dengan Bapa Surgawi. Sedangkan waktu Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Oleh karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Dia membuat akses untuk saudara bisa present yourself before the Heavenly Father. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. The Lord Jesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya bisa mengalami hubungan yang terrestorasi dengan Bapa Surgawi, dan saudara dan saya bisa menjadi satu dengan Bapa Surgawi. Coba lihat ayat berikutnya yang terkenal. Yohanes 3:16. Semuanya pasti tahu ayat kebenaran firman Tuhan ini. Tapi ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan singkapkan kepada saya, ada hubungannya dengan saudara dan saya harus bertumbuh di dalam doa. Doa itu bukan aktivitas, doa itu bukan sebuah kegiatan, doa itu harus menjadi nafas hidup saudara. Doa adalah pribadimu yang baru di dalam Tuhan. A life of prayer. That's why prayer is very important, saudara. Prayer tidak bisa dibatasi hanya dengan waktu, tempat, nggak bisa. Prayer is life, a life restored with the Father. That is prayer. Yohanes 3:16 ayat yang terkenal, kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu saya pelajari, saudara, waktu Dia berkata tidak binasa, kata Yunani dari binasa adalah apolumi, yang artinya adalah bukan mengenai extinction atau nggak ada, tapi kata apolumi atau binasa itu bicara mengenai seseorang yang hancur, seseorang yang kehilangan, seseorang yang tidak sehat, atau seseorang yang tidak berguna. Jadi Tuhan Yesus berkata, oleh karena Bapa begitu mengasihi saudara dan saya, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia menjadi orang-orang yang berguna. Katakan sama-sama, berguna. Halo, Alkitab berkata tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bahasa Yunani kata kekal adalah aionios, yang artinya saudara dan saya mengalami penebusan. Kehidupan yang kekal bukan hanya nunggu masuk ke surga. Gimana kehidupan yang kekal? Berarti masa lalumu yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Masa depanmu yang gak ada artinya diberikan oleh Tuhan pengharapan yang baru. Orang-orang yang mengalami kuasa salib Yesus, saudara dan saya tidak akan menangisi dan meratapi masa lalumu. Saudara dan saya tidak akan bingung menghadapi masa depanmu. Sebab saudara gak akan jadi orang-orang yang tidak berguna lagi, tapi Dia memberikan purpose sebab Dia menebus setiap kekalahan, kelemahanmu, dan Dia memberikan kepada engkau satu permulaan yang baru. Yang mengerti katakan amin. Itu adalah kata eternal. Kata
hidup yang kekal, hidup di bahasa Yunaninya adalah kata zoe. Kata zoe artinya a lifetime and also life that is real and genuine, a life that is active and vigorous, devoted to God, a life that is blessed. Artinya apa? Waktu saudara menerima kehidupan yang kekal, nggak nunggu masuk ke surga, tapi selama engkau masih hidup di dalam dunia ini, engkau mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan dari berkat Tuhan, kepenuhan dari pengurapan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan memberikan Yesus Kristus, supaya hidup saudara yang tadinya nggak ada artinya, menerima arti yang baru, menerima kuasa penebusan dari masa lalu apapun yang sempat kau alami, dan hidup yang kau hidupi, satu kesempatan hidupmu, tidak engkau sia-siakan, tidak engkau buang-buang tuh hal-hal yang sia-sia, tapi engkau menghidupi semua yang menjadi kehendak Tuhan, berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, semuanya menjadi bagian milik saudara yang mengerti. Katakan amin. Jadi Yohanes 3 ayat 16 bukan hanya satu generic statement bahwa oleh karena kasih Yesus saudara dan saya akan masuk ke surga. No. Orang-orang yang masuk ke surga adalah orang-orang yang mengalami surga selama mereka hidup di bumi. Kalau engkau tidak mengalami surga selama engkau di bumi, mungkin surga bukan menjadi bagian milik masa depan saudara. Amen. Now, the resurrection power of the Lord Jesus Christ is in us. Kalau kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam kita, berarti saudara dan saya memiliki kehidupan yang dinamis. Hubungan kita dengan Bapa Surgawi itu dinamis. Alkitab berkata bahwa bumi ini menantikan untuk penyingkapan anak-anak Allah, the revealing of the sons of God. The sons of God bicara tentang orang-orang yang memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi. The sons of God adalah orang-orang yang memiliki kehidupan doa yang kuat. The sons of God adalah orang-orang yang memiliki kehidupan relationship yang intim dengan Tuhan. The sons of God yang memanifestasikan kuasa Allah adalah orang-orang yang tidak bisa dipisahkan dengan Bapa Surgawi. You are one with the Heavenly Father. Saya bisa kasih bukti kepada saudara. Saudara berkata, coba, hari ini saya akan buka a lot ya. I feel this is a special grace for souls for Jesus. Karena saudara dan saya dapat satu pesan yang saya baru dapat ini from the Lord. So I will take my time. But I feel the Lord is saying kepada souls for Jesus, God is honoring your heart to serve God. The Son, the Holy Spirit is telling me, bahwa perkumpulan souls for Jesus, there are many sacrifices yang saudara buat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, and the Lord is rewarding you. The Spirit of the Lord is saying kepada souls for Jesus bahwa this is the year of an upgrade for you, an upgrade of revelation, an upgrade of understanding. And the Spirit of the Lord says, even for souls for Jesus, the Lord is bringing you guys into a new discipleship track with God. This is a new season of a new discipleship track with God, where you are gonna go deeper in prayer. Dan banyak dari saudara yang menantikan spiritual experiences untuk dibawa Tuhan ke surga, mimpi-mimpi yang ilahi, penglihatan-penglihatan, and even the gifts of the Holy Spirit. The Lord is gonna bless you richly in Jesus' mighty name. Now, sekarang saudara buka sama-sama dengan saya dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 32 sampai ayat yang 35. Saya minta saudara lihat sesuatu di sini. I want you to see something here. Kenapa saya katakan bahwa saudara nggak bisa pisahkan segala Tuhan Yesus adalah road map. Makanya kalau saudara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman, semuanya itu adalah melalui Yesus, di mana saudara dihubungkan kembali dengan Bapa. Maka kata Yesus kepada mereka, watch. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Selalu dia katakan, it's the Father who gives you. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara akan baca, waktu Tuhan berkata bahwa dia adalah firman yang hidup, dia selalu mengatakan dan dia selalu memulai dengan berkata bahwa it's my Father, Bapakku yang memberikan roti hidup ini kepada kamu. My Father is the one who gives this bread of life. Dia selalu menghubungkan dirinya dengan Bapa Surgawi. So prayer, worship, and the word of God is the access way. Kalau saudara ngerti ya, the importance of prayer, worship, and the word of God is an access way untuk saudara mengalami hubungan yang semakin erat, intim dengan Bapa Surgawi.
Jadi nggak ada tuh orang Kristen yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan membaca, merenungkan firman. Nggak ada yang seharusnya masih mengalami pahit sama orang tuanya, itu nggak ada. Orang yang masih gambar dirinya hancur itu sebetulnya nggak bisa. It's impossible. It means kalau saudara masih kecewa, sakit hati, gambar dirinya masih rusak, you never experience the true power of the salvation of Jesus Christ. Okay? Now, waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang penyembahan. Apa itu penyembahan? Yohanes 5. Ya, sorry, bukan Yohanes 5. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Ya. Perhatikan. Yohanes 4, 23 sampai 26. Ayat yang terkenal, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Oke, saudara harus tahu bahwa Tritunggal di situ. The Father, the Spirit. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bapa adalah roh. Sebab Bapa mengenai penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Watch. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Kenapa apa yang Yesus katakan langsung membuat wanita itu mengkonotasikannya dengan Mesias? Karena tujuan Mesias datang adalah untuk merestorasikan hubungan saudara dan saya dengan Bapa surgawi. Yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, akulah Mesias. Artinya waktu Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, Yesus lagi ngomong, modelmu itu aku. Kalau kamu mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, you need to live like me. You need to walk with me. You need to accept me. Sebab penyembah yang sejati, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu Yesus. Yang mengerti katakan amin. Makanya Yesus bilang, me, you are looking for me. Yang kamu perlu itu aku. Jadi tadi saudara baca di Yohanes 6 mengenai roti hidup firman. Yesus bilang, it's me. Membawa kamu kembali kepada Bapa. Tentang penyembahan, Yesus bilang, aku nih loh modelnya supaya kamu bisa bersekutu dengan Bapa. Bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya caranya berdoa? Di Matius pasal yang ke-6, ayat yang 9. Bapa kami yang di surga. Lihat ya. Cara dia mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia bilang, ngomong, Bapa kami. Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. Dia nggak bilang Bapakku. Tapi Yesus berkata, kamu mau berdoa? Gini caranya. Dia involve dirinya, dia bawa murid-muridnya bersama dengan dia. Waktu dia ajari mereka bagaimana berdoa, mereka bilang, sekarang ngomong sama-sama aku, Bapa kami. Kenapa saudara harus cinta berdoa? Karena setiap kali engkau berdoa, Yesus sedang berdoa bersama-sama dengan saudara. Come on. Bapa kami. Yesus sedang melibatkan dirinya sama murid-muridnya. Lu mau tahu bagaimana cara berdoa? Ngomong, Bapa kami. Yang ngomong pertama kali Yesus loh. He spoke the prayer. Dan dia berkata, kamu bisa punya hubungan sama Bapa karena I'm praying together with you. Aku berdoa bersama-sama dengan kamu. Aku yang tolong kamu. Dia adalah gateway untuk Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Bapa surgawi. Haleluya. So, di dalam firman, di dalam pujian penyembahan, di dalam doa, Jesus is the gateway. Dia bilang, I am the way untuk kamu bisa datang kepada Bapa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. So, mungkin ada waktu gimana saudara merasa kok Tuhan tinggalkan. Mungkin Anda merasa kok Tuhan nggak peduli. Saudara mungkin merasa kok kayaknya Tuhan nggak jawab saya. No, He is with you all the time. Bagaimana Anda akan kuat akhir zaman ini? Waktu saudara dan saya mengerti pentingnya kehidupan yang berdoa. Kehidupan yang berdoa adalah hidup yang menjadi satu dengan Kristus. Waktu Yesus bersama-sama dengan saudara, doa bukan hanya sekarang sebuah tabiat, doa bukan hanya sekarang sebuah aktivitas, doa bukan sebuah kegiatan, tapi doa tidak bisa dipisahkan dari hidup saudara. Your life is prayer before Almighty God. Yesus yang menjadi satu bersama-sama dengan saudara. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menang? Karena saya mau kasih tahu, apa yang Yesus alami di Taman Getsemani sampai naik ke atas kayu salib, Yesus sedang masuk di tribulasi untuk dirinya. Saudara dan saya orang percaya akan melewati yang namanya tribulasi. Saudara dan saya akan melewati yang namanya masa sukar.
Waktu Yesus masuk ke Taman Getsemani dan dia naik ke atas kayu salib. Makanya Yesus katakan, pikul salibmu. Orang percaya akan melewati tribulasi. Orang percaya akan melewati masa-masa sukar. Masa-masa sukar secara pribadi dalam hidupmu. Masa-masa sukar di dalam, when you are teenagers, when you are older. Tapi secara global, orang percaya gereja Tuhan akan memasuki masa sukar di akhir zaman ini. Dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan saudara dan saya, kalau engkau mau menang, engkau harus tahu kunci pentingnya doa. Hidupmu harus menjadi doa. Di mana doa bukan hanya sebuah aktivitas, doa bukan sebuah kegiatan, tapi doa menyatu. Karena saudara dan saya mengerti pewahyuan menjadi satu dengan Kristus. Tujuannya apa? Kenapa dia mati di atas kayu salib? Supaya saudara dan saya punya akses dengan Bapa Surgawi. Nggak mengerti, katakan amin. Saudara dan saya orang percaya akan kuat di akhir zaman ini. Saudara akan kuat mengalami whatever problem can come your way. Kalau saudara tahu the importance, the power of prayer. Ayatnya di mana? Roma pasal yang ke-8, ayat 34 sampai 39. Haleluya. Saudara menikmati firman? Saya masih lama nih. So you better buckle up your seat belt. Roma 8, 34 sampai 39. Oke? Alkitab berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih clear. He is interceding. Dia berdoa buat saudara dan saya. Apa yang membuat orang percaya kuat? Doa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa saudara dan saya bisa menang? Karena Yesus yang berdoa buat saudara dan saya. Karena Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus yang menang di atas kayu salib. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, yang di bawah, sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Doa adalah kunci kemenangan saudara dan saya di akhir zaman ini. Apa yang membuat saudara dan saya tetap kuat? Prayer. Amen. Kalau saudara mau fight, you pray for your prayer life. Saya ngomong sama saudara. Yesus ada di loteng atas, makan perjamuan malam, Yudas Iskariot pergi duluan. Dari mana Yudas Iskariot tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya akan pergi ke Taman Getsemani? Karena adalah kebiasaan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau musuh mau ngelawan saudara, yang dia akan hancurkan pertama bukan rumah tanggamu. Yang dihancurkan pertama bukan semangatmu. Yang dihancurkan pertama bukan kesehatanmu. Yang dihancurkan pertama adalah kehidupan doamu. Karena waktu kehidupan doamu hancur, rontok semua hidup saudara. Tapi berapa banyak orang percaya yang dengar firman, dengar khotbah pelayanan, tapi nggak pernah berdoa. Halo? Yang lebih parah, minta orang lain doain. Gak biblical. Amin. Haleluya. Dengan cepat ya saudara ya. Sekarang saya kayak roadmap-nya. Prayer will change your way to His way. I am the way. Doa akan merubah pertama jalanmu. Doa akan merubah kebiasaanmu. Doa akan merubah cara hidupmu. Apa sih cara hidup akhir zaman? What is the way for these last days? Lukas 22. Ayat 39 sampai 46. Sekarang saya bahas ya. Saudara nangkep nggak? Sampai sekarang nangkep nggak? Dari apa yang saya katakan so far so good? Praise God. Lukas 22, 39. Sampai 46. Watch. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Sebab setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini pencurahan darah udah dimulai dari Taman Getsemani. Oke. Jadi tolong jangan dianggap remeh. Taman Getsemani it's powerful. Kemenangannya udah dimulai di Taman Getsemani. Peperangan rohani itu pertama dimulai itu di sini nih, makanya nih. Waktu Yesus menang atas kehendaknya, ketakutannya, waktu dia menang sampai darahnya tercurah keluar dari kepalanya. Itu menandakan apa sih? Pertama, keselamatan itu mentransformasi pikiran saudara loh. When you win the battle in your mind, setelah tak keluar dari Taman Getsemani, Anda nggak akan pernah baca Yesus takut, Yesus sedih, udah nggak ada. No turning back. Kemenangannya sudah dimulai di Getsemani. Dia naik ke atas kayu salib, dia ngalamin penderitaan, tapi no turning back. Karena dia udah menang atas jiwanya, dia menang atas pikirannya di Getsemani. That's why pentingnya pikiran kita dirubah. Oke, 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya, kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya, ini aneh nih. Saudara tahu nggak sih, murid-murid itu tidur bukan karena ngantuk. Mereka ngeliat Yesus juga sedih. Mereka ngeliat Yesus tuh nggak tahu mau bikin apa. Mereka nggak bisa tolong juru selamatnya. Banyak orang Kristen karena frustrasi, karena stres, Anda tidur dan bukan berjaga-jaga. Tidur adalah refleks tubuh manusia. Anda stres. Anda berantem sama suami, Anda berantem sama istri, ada masalah proyek. Anda pengen cepat-cepat tidur kan? Karena merasa kalau tidur itu masalah selesai. Kalau tidur nggak mikirin lagi. Murid-murid itu tidur bukan karena ngantuk loh. Murid-murid itu tidur karena mereka berduka cita loh. Ini ngomong tentang saudara dan saya. Saudara dan saya seringkali nggak sanggup menghadapi masalah ke depan. Saudara nggak sanggup melihat ke depan, buntu pikirannya. Tapi Yesus yang berperan buat saudara dan saya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini apa yang Yesus katakan, ini misteri. Dalam arti saya ya, kenapa Yesus ngomong pencobaan sih? Masa waktu Yesus sudah di Taman Getsemani, keadaan kritis kayak begitu, murid-muridnya masih mau tergoda sama cewek bugil? Nggak mungkin dong. Pencobaan apa yang Tuhan Yesus maksud? You know, saya mau kasih tahu ya. Nanti saya jelasin sama saudara. Oke? Okay? Kembali ke ayat yang 39. Makanya firman Tuhan itu dalam. Katakan sama-sama dengan saya, firman Tuhan itu dalam. You need to love the word of God. Semuanya itu ada di dalam firman. Ya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, yang pertama, Tuhan akan merubah your lifestyle. The devil will fight your prayer life. Doa itu membawa saudara keluar dari kehidupan lamamu, dari rasa nyamanmu, dari kebiasaanmu, dari mindsetmu, dari limitasi saudara. Doa selalu membawa kehidupan saudara itu semakin maju bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu harus berdoa? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan apa? Pencobaan itu bukan cuma judi, pencobaan itu bukan cuma pornografi, pencobaan itu bukan hanya internal struggle saudara. Waktu saya pelajari kata Yunani dari pencobaan, arti kata pencobaan adalah the trial of man's fidelity, integrity, constancy, and enticement to sin, ketertarikannya kepada doa. Tapi dikatakan juga ternyata di bahasa Yunaninya, pencobaan itu bisa datang dari dalam, pencobaan itu juga bisa datang dari luar. Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu harus berdoa? Karena kalau saudara dan saya nggak memiliki kehidupan doa yang sehat, waktu saudara dan saya melihat keadaan di sekitarmu tidak seperti yang kau harapkan, di situ pencobaan akan datang. Anda meninggalkan Yesus. Pencobaan apa sih yang Tuhan lagi ngomong sama murid-muridnya, khususnya sama Petrus? Karena dia tarik 3 muridnya, dan yang dia ngomong untuk kedualinya, kamu harus berjaga-jaga, itu Petrus. Kenapa saya mau kasih tahu? Pencobaan yang menanti murid-murid Yesus waktu di Taman Getsemani adalah mereka mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Saya mau kasih tahu, Petrus menyangkal Yesus, tapi Petrus tidak pernah mengkhianati Yesus. Paham nggak? Kenapa Yudas Iskariot mau kasih Yesus? Karena waktu Yudas Iskariot tahu bahwa Yesus akan mati, dia merasa ini bukan rajanya.
Dia nggak bisa dapat apa-apa lagi dari Yesus. Dia merasa bentar lagi Yesus kalah. Waktu Yesus kalah, daripada gua nggak dapat apa-apa, gua jual Yesus. Yesus ngomong sama murid-murid yang lain, berdoa. Kenapa? Jangan sampai mereka pun mengkhianati Yesus. Mereka berpaling dari Yesus. Petrus menyangkal Yesus, tapi dia tidak pernah mengkhianati Yesus. Cobaan di akhir zaman ini ada kalau saudara dan saya nggak punya hubungan yang terikat dengan Tuhan. Waktu engkau lihat Tuhan nggak jawab doamu, waktu engkau lihat anggota keluargamu yang sakit nggak sembuh, waktu kamu lihat duitmu yang hilang nggak balik lagi, waktu engkau lihat pasangan hidup yang kau dambakan nggak dikasih Tuhan, Anda bisa tinggalin Yesus. Apa yang membuat saudara bisa kuat di tengah-tengah temptation yang datang dari luar? Pria. Katakan sama-sama dengan saya doa. Katakan sama-sama dengan saya doa. Kenapa doa itu penting? Karena doa menjaga saudara dan saya untuk netral di tengah-tengah keadaan sekitar saudara yang tidak menentu, yang bisa menentang, melawan, menghancurkan saudara. Anda bisa punya proteksi yang kuat di dalam doa. Yang mengerti katakan amin. Oke? Makanya saudara harus ngerti, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Kenapa menanti-nantikan Tuhan itu penting? Kenapa mencintai hadirat Tuhan itu penting? Saudara dan saya makanya harus tahu, setiap kali Anda berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau mentalitas berdoa adalah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Anda tidak mengerti esensi daripada doa. Anda berdoa bukan karena Anda merindukan sesuatu dari Tuhan. Meskipun hal itu spiritual. Anda berdoa simple karena Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda tidak bisa berdoa hanya karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena embel-embel Tuhan bisa kasih apa, then your prayer life is in ruin. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara, ayat yang berikutnya. Sekarang saya minta saudara baca ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara lihat. Waktu Tuhan menjauhkan dirinya dari murid-muridnya, itu bukan ke tempat yang jauh. Cuma sepelempar batu. Dekat sama muridnya. Dia itu bukan pergi ke tempat yang lain, dia tempat yang sama. Tapi di bahasa Yunaninya, waktu Alkitab berkata ia menjauhkan diri, bahasa Yunani itu bukan dia hanya memisahkan diri. Dia seperti merobek dirinya, seperti kain dirobek. Saya mau kasih tahu sama saudara, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu Yesus menjauhkan diri? Waktu Yesus menjauhkan dirinya, dia robek dirinya. Di sini ketakutan mulai masuk. Artinya apa? Yesus sudah lagi tidak ada di dalam alam natural. Yesus sudah ada di dalam peperangan rohani. Itu rasa takut, rasa gentar, rasa cemas masuk. Sebelumnya Anda nggak pernah baca loh. Anda tidak pernah baca Yesus kesakitan, ketakutan seperti ini. Waktu dia menarik dirinya, dia sudah memisahkan dirinya dari antara orang-orang yang hidup. Kata withdraw in the Greek, menarik diri. Itu artinya to tear. The Lord Jesus menarik, merobek dirinya dari sahabat-sahabat. Karena dia tahu mereka nggak bisa ngerjain, cuma dia yang bisa ngerjain. Mereka tahu murid-murid yang dia tahu mereka nggak bisa nanggung, yang bisa nanggung cuma dia. Dan dia harus menanggung sendirian. Meskipun Yesus masih secara badani di samping murid-muridnya, tapi his spirit, his soul itu udah nggak lagi sama-sama murid-murid. Di momen itu Yesus menjadi terkutuk. Di momen itu, dia ketakutan. Di momen itu, dia kesepian. Di momen itu, dia kesakitan. Di momen itu, semua yang menjadi dampak dosa, itu sekarang dia rasakan. Di situ karya penebusan saudara sudah dimulai. Dia ambil rasa takut, rasa gentar, rasa cemas, rasa sakit. Dia ambil semua saat itu juga. Dan dia taruh kepada dirinya sendiri. Saudara harus tahu dan harus sadar ya. Peperangan untuk manusia itu dimenangkan pertama-tama di dalam apa? Doa.
doa. Tuhan Yesus berkelut dengan kehendaknya sendiri. Dia berkelut dengan kedagingan. Dia berkelut dengan emosinya. Supaya kehendak Bapa yang terjadi. Saya bisa proof sama saudara bahwa yang dia lagi ajarkan sama saudara dan saya adalah doa yang intens untuk akhir zaman. Waktu saudara dan saya mengalami perkara-perkara yang sulit ke depan, you need to pray like Jesus pray. Alkitab pertama, ia berlutut. Kalau Anda baca di kitab Lukas, Alkitab berkata bahwa Yesus berlutut. Kalau Anda baca di kitab Matius, Tuhan Yesus terkapar sampai mukanya ke tanah. Anda baca di kitab Markus, Yesus jatuh berkali-kali. Semua ini ngomong tentang apa? Postur doa. Berlutut, terkapar, dan jatuh berkali-kali. Ini semua postur doa. Nggak cuma doa biasa. Deep travail intercession. Yang mengerti katakan amin, saudara. Apa sih esensi doa? Apa sih kenapa doa itu penting buat saudara dan saya? Dari apa yang Tuhan Yesus katakan, Bapa, jika memungkinkan, cawan ini kamu ambil daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya mau kasih tahu sama saudara, bahwa kalau saudara mau jadi orang-orang yang berdoa, doa selalu dimulai dengan orang-orang yang mau berserah dan tunduk kepada Tuhan. Let's pray. Jika orang tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, Anda dan saya hanya melakukan ritual doa. Tapi doa menjadi berkuasa waktu dilakukan dengan orang-orang yang mau tunduk dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oke? Di akhir zaman ini orang-orang yang berdoa, yang mengerti doa dengan sungguh-sungguh adalah orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk tetap bisa percaya kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi yang paling tidak menentu. So, sebelum saudara bisa berkembang, bertumbuh di dalam doa, saudara dan saya harus memiliki gaya hidup yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan, mau berserah kepada hikmat Tuhan, dan mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yesus berserah kepada Bapaknya dan dia tahu, I know what my Father is doing. Bahwa Tuhan tidak pernah hilang kontrol, dia tidak pernah hilang kendali dari kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Doa adalah waktu bukan saudara mendesak Tuhan dengan keinginan kehendak pribadimu, tapi doa adalah waktu saudara dan saya menerima kekuatan dari Tuhan untuk bisa menanggung apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata di bahasa Inggrisnya bahwa Jesus prayed in agony, kesengsaraan atau kesakitan. Ya, kalau di ayat 44, ia sangat ketakutan. Bahasa Inggrisnya itu agony, bukan fear. Agony di bahasa Yunaninya artinya adalah berkelut untuk kemenangan. Lihat. Yesus waktu dia sedang berdoa semakin intens, dia tuh sedang berkelut untuk kemenangan. Waktu dia berhasil menang atas pikirannya, atas kehendak dagingnya, kemenangan sudah dimulai. Kemenangan sudah dijamin buat saudara dan saya. Amin. Kemenangan saudara dan saya dimulai waktu saudara dan saya persisten di dalam kehidupan doa kita. Orang Kristen yang berkemenangan adalah orang percaya, orang Kristen yang berdoa. Haleluya. Saudara, saya cuma mau ngasih beberapa hal yang saya pelajari. Waktu darah Yesus dicurahkan, darahnya pertama tertetes kemana saudara? Ke tanah. Yang pertama menerima darah Yesus itu adalah tanah. Ngomong tentang apa saudara? Saudara dan saya itu diciptakan dari debu. Darah Yesus pertama dicurahkan di atas tanah. Waktu darah Yesus dicurahkan, dia menggenapi dan menghapus kutuk yang datang kepada manusia oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa. Secara tidak langsung, waktu Yesus berkeringat darah di Taman Getsemani, yang pertama ditahirkan adalah tanah. Apa yang dia tahirkan? Originnya saudara. Asal-usul saudara. Identitas saudara. He changed and restored your origin. Di mana identitas saudara dikembalikan kembali. Di mana saudara dan saya bisa menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Itu kuasa salib Kristus, itu kuasa darah Yesus.
Amen. So, saudara lihat ya, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus lagi mengajarkan saudara dan saya bagaimana untuk memiliki kehidupan doa yang kuat. Seperti yang ayat yang kita baca daripada yang di awal di Yohanes pasal yang ke-8, waktu Tuhan Yesus keluar, dari Yohanes 18, bukan Yohanes 8, Yohanes 18. Waktu Tuhan Yesus keluar dari Taman Getsemani, dan para penjaga berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Yesus berkata, I am. Waktu dia keluar dari Taman Getsemani, dia ada di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kemenangan itu ada di dalam dia. Yang mengerti katakan amin, saudara. So, doa itu adalah kunci kemenangan, saudara. Ya. Nah, saya mau tutup hanya dengan ini. So, saya katakan tadi adalah prayer will change your way. Doa akan merubah jalan saudara. Doa akan merubah cara hidup saudara. He is the way. Sekarang the truth. Doa akan merubah kebenaran saudara sendiri menjadi kebenaran Tuhan. Apa sih yang menjadi kebenaran Tuhan di akhir zaman ini? Jangan sampai saudara dan saya hidup berjalan dengan kebenaran diri kita sendiri, saudara. Doa merubah kebenaran saudara, dirubah menjadi kebenaran Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau ngomong tentang doa, saya katakan tadi, dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib, saudara sepertinya nggak mendengar Bapa Surgawi menjawab doa Yesus. Tapi Bapa Surgawi ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan waktu dia tergantung di atas kayu salib. Nah, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, ada 7 hal yang Tuhan Yesus katakan. Ada yang dia katakan kepada Maria ibunya, ada yang dia katakan kepada Yohanes muridnya, ada yang dia katakan kepada penjahat atau orang jahat yang terima keselamatan di sampingnya waktu juga disalibkan. Tapi ada 3 kali Yesus berkata kepada Bapa Surgawi. Apa yang Yesus katakan di atas kayu salib kepada Bapaknya, itu adalah kebenaran. Kebenaran yang saudara dan saya harus pegang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa yang gak enak. Anda dan saya harus pegang 3 kebenaran ini. Yang mengerti katakan amin. Dia sedang mengajari saudara dan saya. Doa itu merubah kebenaran saudara menjadi kebenarannya Tuhan. Ya, ada 3 kebenaran yang saudara dan saya harus pegang sebelum kita selesai. Oke? Yang pertama, di Lukas 23:34, Anda catat aja. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kebenaran yang nomor 1. Tuhan Yesus menyikapkan kepada kita bahwa mengampuni akan menjadi salah satu peperangan yang harus dimenangkan di akhir zaman ini. Kalau saudara dan saya mau menang atas yang namanya offense, gak bisa mengampuni, doa. Prayer akan membawa saudara dan saya kuat untuk bisa menghadapi waktu kita dikhianati, waktu kita disakiti. Jangan sampai saudara dan saya akhirnya dikalahkan karena kita tidak bisa mengampuni. Kuasa pengampunan itu dialirkan waktu saudara dan saya hidup di dalam doa. Makanya dia ajarin di doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. So that's a prophetic picture bahwa di akhir zaman ini, forgiveness is going to be key. Yang nomor 2. Tuhan Yesus berkata di Matius 27 ayat 46. My God, why have you forsaken me? Perhatikan. Kali ini, Yesus nggak nyebut Bapa. Dia bilang, Allahku, Allahku. Apa yang Yesus katakan, my God, why have you forsaken me? Itu menggenapi Mazmur 22 ayat yang pertama. That exact statement ada di Mazmur 22 ayat yang pertama. Daud menubuatkan apa yang akan dialami oleh Mesias. Tuhan Yesus menyingkapkan kepada saudara dan saya bahwa di akhir zaman ini adalah penting untuk saudara dan saya menggenapi yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan bukan kehendak kita pribadi. Di akhir zaman akan semakin sulit untuk orang melakukan kehendak Bapa. Akan semakin sulit orang melakukan yang menjadi kehendak Tuhan.
Sebab kita mau pursue bisnis kita sendiri, kekayaan kita sendiri, masa depan kita sendiri, kehidupan keluarga kita sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, prayer, kehidupan yang berdoa, memampukan saudara dan saya on target untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Saya katakan berkali-kali, dosa itu bukan hanya bercabul. Dosa itu bukan hanya berbohong. Dosa bukan hanya membunuh. Waktu saudara dan saya meleset dari sasaran Tuhan, kita sedang hidup di dalam dosa. Apa yang bisa membuat saudara dan saya on target? Prayer. Katakan sama-sama dengan saya, prayer. Amen? Melakukan, memenuhi yang menjadi kehendak Tuhan adalah peperangan yang harus kita perangi di akhir zaman ini. The Lord Jesus Christ nggak ngomong Bapa, dia bilang God, my God. In other words, Tuhan Yesus memposisikan dirinya untuk melakukan kehendak Bapanya, kehendak Tuhan. Saudara dan saya harus memposisikan diri di akhir zaman ini untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, yang Yesus katakan. Oke? Di Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yang ini saya mau bacakan buat saudara dan saya, ya. Lukas 23 44 sampai 49. Kita berkata seperti ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini solar eclipse, gerhana matahari. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Oke? Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ini pertobatan yang pertama setelah karya salib Yesus. Orang yang pertama yang lahir baru, itu tuh, kepala pasukan. Langsung lahir baru on the spot. Banyak orang jahat yang menginginkan Yesus disalibkan. The moment mereka melihat, menyaksikan Yesus mati, dan dia katakan, "Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu." Langsung pertobatan terjadi. Oke, perhatikan ya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Poin yang terakhir. Saudara dan saya harus tahu bahwa kehendak Tuhan di akhir zaman ini adalah supaya semua orang tidak binasa, tapi semua orang diselamatkan. Kalau saudara dan saya mau melakukan amanat agung, saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang membawa berita keselamatan, tidak ada cara lain melalui doa. Katakan sama-sama dengan saya, doa. Tirai yang ada di bait suci terbelah menjadi dua. Kebenarannya adalah saudara dan saya punya akses untuk naik ke atas tata suci Tuhan. That's the truth. Kebenarannya adalah saudara dan saya harus hidup untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hidup saudara dan saya bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk masa depan kita sendiri, tapi untuk sebanyak-banyaknya orang menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan saudara dan saya tidak bisa hidup di dalam kebenaran ini tanpa doa. Amin. Ketiga kebenaran: mengampuni, melakukan kehendak Bapa, melakukan yang menjadi mandat Tuhan. Yang ketiga, keselamatan jiwa-jiwa. Dan tiga hal ini, kebenaran ini, hanya bisa terjadi waktu saudara dan saya hidup di dalam doa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, yang bagian yang terakhir, yang saya nggak bahas sekarang adalah He is the way, the truth, and the life. Tapi kita semua tahu, waktu dia bangkit, dia memberikan kehidupan yang baru. Semuanya possible oleh karena kebangkitan Kristus. Amen, saudara? So prayer is important. Prayer is important. Di dalam Jumat Agung ini, masuk ke Resurrection Sunday, waktu dunia merayakan Paskah, saudara dan saya harus mengerti,
He is the way, the truth, and the life. Hidup kita harus berubah. Amen. Our life have to change. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi kita harus memiliki kebenaran Tuhan. Dan caranya cuma satu, doa. Doa harus menjadi pusat segala-galanya kehidupan orang percaya. Doa bukan hanya liturgi, doa bukan hanya rutinitas, doa bukan aktivitas. Tapi doa adalah sebuah kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara semua di Souls for Jesus pada malam hari ini. Saudara harus tahu, dia menang buat saudara. Dia menang buat saya. Hiduplah di dalam kemenangan itu. Saudara dan saya harus dipersiapkan. Sebab masa-masa yang akan datang ke depan bukan masa-masa yang mudah, tapi masa-masa yang sukar. Tapi orang percaya bisa menang karena Yesus yang sudah menang buat saudara dan saya. Dan dia kasih caranya. Sama seperti aku menang, kamu juga bisa menang. Submerge yourself in prayer. Miliki hubungan yang satu dengan Tuhan. Sebab Bapa Surgawi yang memampukan Yesus adalah Bapa Surgawi yang sama yang memampukan saudara dan saya. Roh Kudus yang sama yang memampukan Yesus. Roh Kudus yang sama yang memampukan saudara dan saya. Dan bagaimana aksesnya saudara? Doa. Katakan sama-sama dengan saya doa. Katakan sama-sama dengan saya doa. Kiranya firman ini memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar pewahyuan kebenaran firman-Mu yang masuk ke dalam manusia roh kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau setia untuk mengajari setiap kami. Aku berdoa let there be a supernatural impartation untuk setiap anak-anak-Mu yang bergabung dalam Zoom ini di Souls for Jesus. We give you all the praise, the glory, and the honor. In Jesus' name, semua saudara yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan, Amen. God bless all of you. Until next time. Saya serahkan kembali ke Bu Christine. Thank you so much. Thank you, Pastor. It's been a blessing for us. Mungkin apa mau ada? Hah? Nyala nggak? Nyala udah. Hah? Bukan itu No. Dengar ya? enggak itu zoom-nya. Udah dengar ya? Oke. Thank you, Pastor. Mungkin ada yang ya mau tanya atau misalnya apa? Oke. Yin, mau ada nambahin? Maksudnya mau apa? Ada. Kita mau apa? Doa. Oke. Atau Pastor maybe mau mungkin ada pesanan beberapa gitu atau gimana? No, I think I'm okay. Kalau nggak ada pertanyaan, pada pertanyaan silakan. Saya akan Kalau jawab ada pertanyaan, pertanyaannya. ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Hah? Sangat jelas. Semua bilang padat dan jelas. Ketusuk-tusuk semua, Pastor. Oh, ada yang mau bertanya. Ada ya? Siapa yang mau tanya? Esther. Siapa? Ada. Si Esther. Ya, shalom Pastor. Shalom. Mau tanya tadi kan Pastor bilang Petrus itu menyangkal Yesus, tapi dia tidak mengkhianati. Ya kan? Tapi gimana? Apakah pengkhianatan Petrus itu bukan dalam bentuk penyangkalannya terhadap Yesus itu? Nah, ini perbedaannya ya dengan Petrus dan Judas Iskariot. Peter betrayed Jesus, tapi Judas itu mengkhianati. Artinya mengkhianati adalah seperti ini, saudara. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas itu sebetulnya tidak berhenti waktu dia menyerahkan Yesus. Pengkhianatan yang dia lakukan kepada Yesus adalah waktu dia bunuh dirinya. The temptation in these last days untuk mengkhianati Tuhan adalah waktu saudara dan saya berbalik dan meninggalkan Tuhan. Alias murtad. Petrus kalah di dalam kelemahannya. Dia menyangkali Yesus. Dia menyangkali Yesus. Dia menyangkali Yesus di hadapan orang. Tapi Petrus tidak pernah membalingkan dirinya daripada Tuhan. Waktu Yesus memanggil Petrus, waktu di Yohanes 21,
Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi danau Galilea. Ingat ya ceritanya ya. Waktu Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Or to the other side. Ke sebelah satunya. Karena sepanjang malam mereka mau menangkap ikan, mereka nggak dapat apa-apa. The moment Yohanes recognize bahwa itu Yesus, apa yang Petrus lakukan? Dia nyemplung ke air, dia datang kepada Yesus. Petrus bisa kalah di dalam kelemahannya loh. Tapi Petrus tidak pernah memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Jadi bedanya Petrus dan juga Yudas adalah Yudas turned his back on Jesus, he never came back to Jesus. Peter kalah, Peter lemah, Peter menyangkal, tapi dia berbalik kepada Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, penting kamu berdoa dan berjaga-jaga. Apapun yang bisa terjadi, kamu bisa bikin kesalahan, kamu bisa gagal, kamu bisa lemah, kamu bisa kacau, kamu bisa membuat keputusan yang salah. Tapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah putar balikan badanmu dan tidak kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata di Matius 24 bahwa di akhir zaman ini banyak orang akan murtad. Orang yang murtad adalah orang yang memalingkan wajahnya dari Tuhan dan tidak mau kembali. Ngerti ya maksud saya? Itu akan terjadi di akhir zaman ini. Dan itu adalah pengkhianatan yang tertinggi. Pengkhianatan itu bukan saudara dan saya gagal loh. Pengkhianatan bukan waktu saudara dan saya tidak sempurna. Kita masih manusia yang terus disempurnakan. Kemurtatan dan pengkhianatan adalah waktu kita tahu kebenaran, tapi kita tetap memilih untuk meninggalkan Yesus. Semoga itu menjawab. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak, Cik? Yin? Nggak ada. Yang lain nggak ada? Krisni, Neni? Yang lain? Shelly? Nggak ada ya? Oke, praise God. Oke, Pastor. Sangat jelas, Pastor. Okay, may the Lord bless each one of you. Yes, Thank you for the Pastor. opportunity. Thank you for having me. Ya, May Pastor. all of you have a blessed Good Friday. Remember, Jesus is alive. Amen. Amen, amen. God Amen, bless you. Pastor. God bless, Pastor. Kita mau tutup dalam doa. Mungkin ada yang mau minta doa atau maksudnya, nggak ada. Kalau nggak ada, kita mau tutup dalam doa ya. Pastor sering-sering ya, Pastor kalau bisa ngajar kita juga. God willing, man, God willing. Thank you. Tuhan, saya mau tutup ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan. Dan kami boleh dikonfirmasi sekali lagi, dikuatkan lagi tentang pengenalan akan pribadi-Mu Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, di dalam segala hal di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau telah Tuhan memberikan satu janji Tuhan, Kau berikan satu kekuatan yang paling dasar Tuhan. Pribadi-Mu sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Terus Tuhan tambahkan pewahyuan Tuhan untuk setiap pribadi masing-masing orang di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh diperkuat lagi Tuhan. Makin mengenal akan pribadi-Mu dan kami tidak tergoncangkan Tuhan di akhir zaman Tuhan. Biarlah iman kami Tuhan seperti iman Petrus Tuhan, seperti menjadi fondasi, the rock yang membangun banyak orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati-Mu menjadi hati kami Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Michael Tuhan, untuk segala pewahyuan yang Kau sudah berikan. Kami mendapatkan privilege Tuhan untuk mendapatkan Tuhan satu revelasi yang baru Tuhan. Pewahyuan-Mu yang baru Tuhan. Terus tambahkan untuk beliau Tuhan. Tambahkan urapan-Mu Tuhan. Tambahkan Tuhan juga Tuhan sign and wonder di dalam ministry-Nya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu sendiri yang boleh dibawa Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berkati keluarganya dan anak-anaknya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan keluarga Pastor Michael ini Tuhan dan pelayanannya semua Tuhan. Baik anaknya juga Tuhan. Semuanya Tuhan, orang-orang yang dikasihnya di sekelilingnya Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus di dalam darah-Mu Yesus. Biarlah semua yang menjadi Tuhan, apa yang menjadi hati-Mu juga Tuhan menjadi hatinya juga Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk segala kerendahan hatinya Tuhan. Yang mau menyerahkan Tuhan, Pastor Michael, Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu saja Yesus. Dan aku berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak hadir Tuhan. Kami mau juga serahkan mereka Tuhan, biarlah Tuhan Kau perjumpai satu persatu Tuhan. Equip juga Tuhan mereka Tuhan. Kami merindukan Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama dengan menyatu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan setiap kami bukan cuma mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan doa kami Tuhan, kami boleh menjadi lebih baik. Satu langkah tapi menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terus Tuhan, kejar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau Allah yang sangat baik untuk kami Tuhan. Yang bersyukur punya Bapa Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Yang mau serahkan Tuhan, fellowship hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus. Amin.